Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Gimana kabar kalian? Nah, di sore yang sangat cerah ini aku lagi jalan menuju ke stasiun Solo Balapan. Dan sore hari ini aku akan melakukan perjalanan dari kota Solo menuju ke kota Semarang dengan salah satu kereta api baru yang diluncurkan per 1 Juni 2023 kemarin ya, yaitu kereta api Banyu Biru, teman-teman. Oke, kira-kira seperti apa keseruan perjalanan aku dengan kereta api Banyu Biru? Tonton video aku sampai selesai dan selamat menyaksikan, teman-teman. Oke teman-teman, rangkaian kereta Banyu Biru sudah tersedia di jalur 6 stasiun Solo Balapan. Ya, tadi sempat nunggu sebentar ya, karena keretanya baru aja datang dan harus dibersihkan. Dan akhirnya sekarang kita bisa masuk. Kali ini aku duduk di kereta ekonomi 6, dan ekonomi 6 ini di paling ujung belakang, teman-teman. Kita lihat ya, dapat peron apa enggak. Dan ekonomi 6 ternyata masih jauh di sana. Tuh ya. Kita masuk lewat ke ekonomi 5 sini. Ayo, cus. Lalu kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Armada yang digunakan adalah armada kereta ekonomi K3 Kemenhub yang berkapasitas 80 penumpang setiap gerbongnya. Pada armada jenis ini masih menggunakan kursi tegak berhadap-hadapan ya, tapi untuk jarak antar kursinya sudah lebih lega daripada armada kereta ekonomi bersubsidi. Transformasi kursinya adalah 2 di kanan dan 2 di kiri, dilengkapi dengan tirai, meja kecil, colokan listrik, rak bagasi, toilet di kedua ujung, dan kabin kereta yang sudah berpenyejuk udara. Oke teman-teman, ini dia kereta api Banyu Biru yang akan aku naiki dari stasiun Solo Balapan menuju nanti ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Jadi untuk perjalanan kali ini aku full trip ya. Dan ngomong-ngomong tentang kereta Banyu Biru ini merupakan salah satu kereta baru yang diluncurkan per 1 Juni 2023. Dan relasinya itu dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng pulang pergi. Dalam seharinya itu kalau nggak salah ada 2 kali keberangkatan dari Solo dan 2 kali keberangkatan dari Semarang ya. Dan kereta Banyu Biru ini membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi 80 tempat duduk. Dan di jalur 9 berangkat kereta barang kosongan. Nggak tahu ini relasinya dari mana ke mana ya. Ini yang tadi berhenti di sebelah utara pintu kereta bandara itu ya. Dan ini yang ada di jalur 7 ini apa ya? Kayaknya senja utama Solo ya, tapi belum dipersilahkan naik untuk penumpangnya. Lagi-lagi di sini kita tanpa bagasi. Ya, bagasinya ada di depan soalnya. Ya, kalau bisa nanti kita backride ya.
Oke teman-teman, aku udah ada di dalam rangkaian kereta Banyu Biru dan aku duduk di kereta ekonomi 6 kursi 3A, dan kebetulan hari ini kursi 3A adalah dapat yang mundur teman-teman. Ya kayak ginilah yang naik kereta ekonomi, kita nggak bisa nebak mana yang maju dan mana yang mundur. Yang kami hormati, selamat datang di kereta api Banyu Biru yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kereta api Banyu Biru dalam perjalanan akan berhenti di stasiun Salem, Gudik, Padas, Berumbung, dan terakhir stasiun Semarang Tawang. Untuk kenyamanan dan keamanan bersama, bagi yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker secara baik dan benar. Berada di kereta eksekutif 1, eksekutif 2, dan eksekutif 3 yang akan menggunakan air toilet, kami himbau untuk bergeser ke belakang di ekonomi 1. Terima kasih. Kereta api Banyu Biru sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan tepat pada waktunya, yaitu pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Dan ya, ini perjalanan sore ya. Sebentar lagi menjelang malam, tapi kita masih bisa menikmati sisa-sisa pemandangan dari luar sebelum akhirnya menjadi gelap. Dan hari ini aku duduk di kereta ekonomi 6 kursi nomor 3A sebenarnya ya. Dan kereta ekonomi 6 hari ini mendapatkan sarana K3 01401. Wah, ini kereta ekonomi Kemenhub tahun 2014 yang urutan pertama ini. First impressionnya ini keretanya anteng ya. Keretanya anteng, kebisingannya juga cakep, dan ya pokoknya nggak banyak goyang-goyang, enak nih. AC-nya juga dingin. Sip.
kereta api Banyu Biru baru aja diberangkatkan dari stasiun Salem. Tadi kita berhenti di sini cepet banget ya, kayaknya cuma 2 menit sih. Tibanya tepat, berangkatnya juga tepat. Oh ya, ngomong-ngomong lagi tentang kereta api Banyu Biru ya teman-teman. Jadi kereta api Banyu Biru itu merupakan salah satu kereta api yang baru dioperasikan pada tanggal 1 Juni 2023, bertepatan dengan penetapan GPK terbaru, yaitu GPK 2023 teman-teman. Nah, selain kereta Banyu Biru, ada beberapa kereta lain yang juga mulai dijalankan pada tanggal 1 Juni 2023, seperti kereta api Argo Semeru, kereta api Argo Merbabu, kereta api Pandalungan, kereta api Manahan, dan kereta api Banyu Biru ini teman-teman. Dalam seharinya kereta api Banyu Biru itu melayani 2 kali perjalanan dari Solo dan dari Semarang ya. Dari Solo itu ada keberangkatan pagi dan keberangkatan sore, terus kalau dari Semarang itu ada keberangkatan pagi dan keberangkatan malam teman-teman. Dan dalam perjalanannya membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Untuk relasi full tripnya kereta Banyu Biru ini memang hanya dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang Tawang Bangjateng ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi alternatif lain selain naik kereta api Joglo Semarkerto, atau mungkin ini kali Jaga Reborn ya. Tiketnya kan lebih murah daripada Joglo Semarkerto ya, walaupun ini rangkaiannya sama ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong harga tiketnya, untuk regulernya itu di kelas ekonomi itu seharga 40.000 dan di kelas eksekutif itu seharga 75.000 teman-teman. Dan kebetulan dalam perjalanan ini aku masih mendapatkan tiket promo seharga 20.000 di kelas ekonomi. Gila, mantep, murah banget gitu. Oke teman-teman, kita udah nyampe di stasiun Gundih awal 2 menit. Di sini kita akan berhenti selama 3 menit, jadi kita punya kesempatan waktu untuk berhenti di sini selama 5 menit. Kena semboyan 21 ya, jadinya hijau. Oh ya, stasiun Gundihnya ada di sana ya teman-teman. Jauh, di ekonomi 6 nggak ada peron dan gelap. Oke teman-teman, ini untuk interior dari toilet kereta api Banyu Biru di kereta ekonomi 6. Dan di sini masih belum ala-ala yang estetik itu ya. Di sini menggunakan kloset jongkok, lalu di sana ada wastafel, tombol flashnya di sini, terus di sini ada tisu, ada sabun, terus ada cermin, terus ada gantungan juga, dan di sini ada jet showernya, ada tempat sampah, terus apa lagi ya? Ya, oh ya, ini ada pewangi ruangan. Overall toiletnya bersih sih ya, cuman nggak terlalu wangi ya, agak sedikit bau gitu ya. Jadi ceritanya tadi kan habis dari kamar mandi, terus tiba-tiba ada Mbak Prame yang nyamperin di kursi 3A, nganterin 1 pop mie dan 1 coklat panas. Dapat kiriman dari temen yang jauh di sana. Aduh, thank you bos, thank you. Wow, kita cobain yuk, enak nih. Sore-sore naik kereta, AC-nya dingin sambil minum coklat panas. Kereta api Banyu Biru diberangkatkan kembali dari stasiun Padas, dan nggak tahu ya, kalau harusnya sih kita di sini silang sama kereta Matarmaja kalau nggak salah, tapi tadi
sempat berhenti beberapa waktu terus diberangkatkan kembali gitu, nggak tahu ini. Nah, mumpung inget ya teman-teman sekalian ya, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya, karena kemarin juga banyak yang nanya gimana sih caranya pilih kursi di kereta kelas ekonomi biar dapat yang maju teman-teman. Nah, lagi-lagi nggak ada tips untuk milih kursi kereta ekonomi yang dapat maju, entah itu sisi kanan atau sisi kiri kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena rangkaian kereta itu akan selalu random ya teman-teman, akan selalu ngacak. Jadi kita itu memang nggak bisa memastikan. Kalaupun di video-video aku sebelumnya mungkin aku sering dapat kursi maju, ya itu karena hoki-hoki aja. Ya sebagai bukti hari ini ya, aku kemarin pilih kursi di kereta ekonomi 6 itu di nomor 3A itu kebetulan 3A dapat mundur, dan karena kursi 4A di depan aku ini kosong, makanya aku sementara pindah ke sini dulu gitu teman-teman. Dan sebagai contoh lagi, kereta api Banyu Biru ini itu rangkaiannya itu kalau nggak salah ya itu rolling sama kereta Joglo Sumarkerto dan kereta Belambangan ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di bawah. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan gitu. Rangkaian Joglo Sumarkerto sendiri mungkin ada beberapa train set seperti itu ya. Dan rangkaian kereta Belambangan pun juga kalau nggak salah ada 2 train set ya gitu. Jadi kita memang nggak bisa memastikan apakah kursi 3A itu pasti maju ya, nggak tahu kita. Ya kalau pengen dapat maju pasti maju ya pilih di kereta kelas eksekutif sih. Ya kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita berhenti lagi di stasiun Kedung Jati. Kayaknya persilangannya digeser di stasiun Kedung Jati ini ya. Barusan udah ada pengumuman kalau akan berjalan langsung kereta api Matarmaja. Sayang banget stasiunnya ada di sana. Padahal pengen nengok-nengok stasiunnya ya, karena stasiun Kedung Jati itu stasiun paling cakep deh, stasiun heritage gitu ya. Arsitekturnya masih asli zaman dulu ya, zaman Belanda ya. Cuman sayangnya stasiunnya di sana. Jalur 2 akan segera melintas kereta api Matarmaja dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang. Ya gini ya, naik kereta kalau perjalanan malam tuh nggak banyak yang bisa direkam teman-teman. Apalagi jalur di antara Solo Semarang itu kebanyakan kayak hutan-hutan gitu ya, jadi udah gelap tambah gelap. Aduh, mau ngerekam apa ya, bingung ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe di stasiun Brumbung sebagai pemberhentian terakhir sebelum mengakhiri perjalanannya di stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Nah, ngomong-ngomong, stasiun Brumbung ini merupakan stasiun percabangan ya. Di sebelah mana ya? Sebelah timur atau selatan ya? Itu ada percabangan jalur ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kita tadi dari arah kanan dari Solo, sedangkan yang ke kiri itu menuju ke Surabaya Pasar Turi teman-teman. Oke teman-teman, kereta api Banyu Biru udah diberangkatkan dari stasiun Brumbung, yang artinya untuk pemberhentian selanjutnya adalah pemberhentian terakhirnya di stasiun Semarang Tawang Bangjateng.
Oke, saatnya menyampaikan kesimpulan naik kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi. Hari ini aku dapat K3 01401 sebagai kereta ekonomi 6, kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 2014 di urutan yang pertama banget. Ya, selama di perjalanan ini untuk segi guncangannya itu mantap banget ya, mulus, artinya nggak banyak gembelodak, nggak banyak goyang-goyang kayak gitu ya. Terus untuk kebisingannya juga cukup standar dan AC-nya dingin banget nih, asli bener. Ya, overall untuk perjalanan kali ini nyaman ya, enak sih naik kereta K3 Kemenhub kayak gini. Yang by the way ini denger-denger juga bakal dimodifikasi, tapi nggak tahu ya. Kita tunggu aja nanti ke depannya gitu. Oke, setelah ini kita akan segera nyampe di kota Semarang, tepatnya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Kepada seluruh pelanggan kereta api Banyu Biru, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, mohon diperiksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam 16 menit, akhirnya aku tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Wah, namanya semakin panjang ya, gila. Nah, setelah ini aku akan lanjut perjalanan dengan kereta yang sama dan tujuannya kembali ke Solo. Tapi aku akan naik di kelas eksekutifnya teman-teman. Wah, asik sekali nih. Udah lama nggak naik kereta kelas eksekutif ya. Dan suasana di stasiun Semarang Tawang kali ini cukup tenang ya. Kebetulan ini juga malam takbiran, besok bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi bergema suara takbir di mana-mana ini. Ya, aku di sini ada waktu kurang lebih selama 1 jam 15 menit, jadi nggak lama ya. Habis ini aku akan langsung masuk aja, kita langsung nunggu aja di dalam. Yuk, ikuti terus perjalanan aku sampai nanti ke Solo. Oke teman-teman, kereta api Banyu Biru udah tersedia di jalur 3 stasiun Semarang Tawang. Nah, kali ini aku akan duduk di kereta eksekutif 3 dan eksekutif 3 ada di ujung barat. Kita menuju ke sana yuk. Wah, asik nih, kayaknya dapat jendela lebar semua ya. Mantap nih, nggak tahu nih eksekutif 3 seri berapa ya, tapi yang jelas jendela lebar nih.
Nah, di jalur 3 ini adalah kereta api Banyu Biru, dan di jalur 2 itu adalah kereta api Argo Merbabu, teman-teman. Tuh lihat penumpangnya rame banget, teman-teman. Baru aja datang dari Jakarta ya. Kayak ini pada pulang kampung kali ya, karena besok kan hari raya Kurban ya. Di belakangku ini adalah rangkaian kereta api Banyu Biru yang akan mengantarkan aku dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng menuju ke stasiun Solo Balapan ya. Nah, beruntung banget eksekutif 3 kaca lebar dengan kereta eksekutif seri K1-00207 Depo Solo Balapan. Ini kayaknya dulu bekasnya Argo Dwi Pangga ya, kalau nggak salah sih ya. Argo Dwi Pangga apa Argo Parahyangan ya. Dan untuk perjalanan kali ini akan menempuh waktu sekitar 2 jam 11 menit. Dan ya, kita akan menikmati perjalanan malam. Mungkin nggak banyak yang bisa direkam, tapi ya kita nikmatin aja ya. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam kereta. Nah, kalau tadi di kelas ekonomi, sekarang inilah dia kereta api Banyu Biru di kelas eksekutif. Wah, keren nih ya. Untuk armada kelas eksekutif yang digunakan adalah armada jenis kereta eksekutif mild steel. Dalam satu gerbong ini berkapasitas 50 penumpang dengan beberapa fasilitas yang didapat seperti footrest, armrest, meja lipat, colokan listrik, kursi reclining, jarak antar kursi yang lega, rak bagasi, tirai, televisi, dan kabin penumpang yang sudah berpenyejuk udara, serta dilengkapi dengan toilet di kedua ujung setiap gerbong atau kereta. Sayangnya untuk armada kelas eksekutif jenis mild steel ini kebanyakan untuk lampu baca itu sudah dihilangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, aku udah ada di dalam kereta api Banyu Biru. Aku duduk di kereta eksekutif 3 kursi 9D dan seneng banget dapat kaca lebar. Ya, tapi sayangnya ini perjalanan malam ya, jadi kita nggak bisa banyak rekam-rekam di luar, nggak bisa banyak lihat banyak pemandangan. Tapi ya, ini sedikit mengobati rasa kerinduan aku naik kereta eksekutif panoramik versi light. Anggap aja ini panoramik. Oke, ini dia untuk toilet 2 dari kereta api Banyu Biru di eksekutif 3 teman-teman. Ini udah dirombak menjadi estetik ya. Di sini ada wastafel, terus ada cermin, dan di sini ada lampu hias. Terus ini ada tempat untuk menyimpan barang, ada hand dryer, terus ada pegangan. Di sini menggunakan kloset duduk teman-teman. Tombol flashnya ada di sana. Ada gantungan pakaian, ada wangi-wangian. Terus ini sabun, tisu, dan di sana ada tempat sampah. Ya, kereta api Banyu Biru udah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, dan kita akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam 11 menit ya. Kita nikmati perjalanan malam ini dengan segala keterbatasan, kita nggak bisa ngerekam pemandangan. Sedih, tapi ya senang juga naik kereta eksekutif. Oke teman-teman, 15 menit pertama di perjalanan kereta api Banyu Biru malam ini, dan first impressionnya gila banget sih ini. Ini kereta angkatan tahun 2000 yang sudah cukup tua, bisa dibilang tua, tapi untuk kenyamanan boleh diadu deh sama kereta stainless. Ini kalau aku rasakan ya tadi, untuk AC-nya dingin, terus kekedapan suaranya bagus, dan guncangannya pun juga mantep teman-teman, anti goyang-goyang pokoknya. Wah, ini kayaknya dulu ini bekasnya Argo Dwi Pangga ya. Saya ingat aku ini bekasnya Argo Dwi Pangga. Nggak tahu ya, aku lupa ya. Antara Argo Dwi Pangga atau mungkin Argo Parahyangan, aku lupa. Kita udah nyampe di stasiun Brumbung, dan ini merupakan stasiun percabangan ya. Setelah ini kita akan berbelok ke kanan menuju ke Solo. Kalau ke kiri itu ke Surabaya ya. Ini rasanya kok malah jadi
Nostalgia naik kereta Argo zaman dulu ya. Kayak di video aku yang waktu naik kereta tambahan Solo Balapan Gambir itu aku juga dapat K1 seri 2008 kaca lebar juga ya. Nostalgia kereta eksekutif Argo zaman dulu, memang nggak ada obat ya kereta Argo zaman dulu gitu ya. Aduh, mantap banget ini, peredamnya cakep banget, terus guncangannya juga minim banget sih, dan AC-nya juga gila, ini dingin AC-nya asli ya. Pokoknya ini bener-bener masih bisa merasakan ya feel Argo zaman dulu ya. Ya walaupun ini untuk interiornya itu memang sudah banyak dirombak ya teman-teman, dari kursinya udah diganti ala-ala kursi kereta stainless, terus untuk dinding interiornya ini udah dominan putih ya, lampu bacanya juga udah nggak ada, terus untuk lantainya juga udah diperbarui. Tapi untuk kesan nyamannya juga masih dapat sih ya, masih bisa merasakan sensasi naik kereta api Argo zaman dulu. Apalagi kalau perjalanan malam ini berasa kayak naik Argo Lawu dari Jakarta ke Solo zaman dulu ya. Oh ya, karena ini kan perjalanan malam ya. Sebenarnya kalau perjalanan malam itu kita bisa mendapatkan fasilitas selimut ya di kereta eksekutif. Tapi karena berhubung ini hanya perjalanan pendek, nanti sampai di tujuan akhir itu sekitar jam 11 malam. Ya mungkin untuk fasilitas selimut di kereta Banyu Biru ini nggak ada ya teman-teman. Biasanya kalau ada itu udah dibagikan di awal-awal keberangkatan kayak gitu. Dan yang sampai sekarang belum kembali itu adalah bantal teman-teman. Kalau sebelum pandemi dulu di kereta eksekutif itu pasti dapat bantal ya. Sekarang nggak ada, belum kembali ya. Semoga bisa kembali deh. Dan ini tumben-tumben lah ya TV-nya itu nyala. Biasanya kalau malam ini nggak ada tayangan apapun ya, walaupun nggak ada suaranya sih ya. Pintu keluar stasiun Karangsono sebelah kiri arah kedatangan kereta stasiun Karangsono. Nah, kalau teman-teman ingat tadi aku sempat bilang kalau aku dapat armada kereta kelas eksekutif seri K1-00207. Dan setelah aku buka-buka file lama aku, ternyata di tahun 2016 aku pernah naik di armada yang sama nih teman-teman. Waduh, waktu itu armada ini masih berdinas di kereta api Argo Dwi Pangga ya. Jadi bisa dibilang ini tuh bekasnya Argo Dwi Pangga nih. Nah, ini aku kasih dikit ya untuk cuplikan dokumentasiku waktu itu. Ya, itu dia tadi K1-00207 di tahun 2016. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian ada yang kangen nggak dengan interiornya yang dulu? Hehe. Oke teman-teman, kita udah tiba dan berhenti di stasiun Gundi. Dan oh ya, aku lupa bilang ya, di stasiun Gundi ini juga merupakan stasiun percabangan ya teman-teman. Kalau di sebelah utara stasiun itu ada percabangan ke kiri dan ke kanan ya.
Kalau ke kiri itu mengarah ke Berumbung tadi ya, yang kita lewatin kereta Banyu Biru ini dari Semarang ke Solo. Terus kalau ke kanan itu mengarah ke stasiun Gambringan ya, kalau nggak salah ya. Itu merupakan rute dari kereta Sancaka Utara yang dulu pernah beroperasi sebelum pandemi itu loh. Ya walaupun sekarang kereta Sancaka Utara udah nggak ada ya, udah dihapuskan, sayang banget sih. Nah berharapnya sih jalur Gundih Gambringan itu bisa aktif lagi ya. Sekarang malah jadi mati suri lagi. Nggak tahu ya nanti kedepannya apakah bakal ada kereta yang aktif lewat situ lagi atau enggak. Kita lihat aja ke depan. Oke teman-teman, kereta api Banyu Biru udah melintas langsung di stasiun Salem dan mungkin ya 15-20 menit lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Nah, sekalian aku sampaikan pesan dan kesan perjalanan ya. Untuk keberangkatan tadi sore aku naik kereta Banyu Biru dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang Tawang Pangjateng di kelas ekonominya teman-teman. Nah untuk di kelas ekonominya overall cukup baik teman-teman, dari kekedapan suaranya minim, terus AC-nya dingin, dan keguncangannya pun juga minim teman-teman. Lalu untuk baliknya ini aku naik kereta yang sama yaitu kereta Banyu Biru, hanya saja kali ini aku naik di kelas eksekutifnya. Nah untuk di kelas eksekutifnya ini sangat baik. Ya ini AC-nya dingin, terus kebisingannya juga minim, terus guncangannya juga minim. Ya ini mah bukan standar kereta biasa ya, ini standar kereta Argo. Harga tiket kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi itu regulernya seharga 40.000 teman-teman, dan untuk kelas eksekutifnya itu seharga 75.000. Dan untuk perjalanan di trip kali ini aku benar-benar dapat promo baik tadi di kelas ekonomi maupun di kelas eksekutif ini ya teman-teman. Di kelas ekonomi itu aku dapat promo seharga 20.000 dan di kelas eksekutif ini aku dapat promo seharga 30.000 teman-teman. Jadi total untuk perjalanan kali ini aku hanya menghabiskan sekitar 50.000. Itu udah sangat-sangat worth it banget sih kalau buat promo segitu ya. Apalagi untuk 30.000 dengan dapat kereta eksekutif kayak gini tuh wow. Ya setelah ini kita akan mendarat di Solo, kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Mungkin setelahnya aku akan siap-siap untuk turun. Yuk. Malam pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kepada seluruh pelanggan kereta api Banyu Biru, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Setelah menempuh perjalanan 2 jam dan 11 menit, akhirnya kita udah nyampe di stasiun Solo Balapan dengan selamat. Ya mungkin itu aja untuk video perjalanan aku kali ini dengan kereta api Banyu Biru. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan bagikan video aku ke seluruh penjuru dunia. Ya, sampai jumpa pada video perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.